Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dosen penguji UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yang terhormat seluruh para pemirsa yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Mila Amelia, saya guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SDN 1 Tanjung Kerta, Kecamatan Karangkencana, Kabupaten Kuningan. Sebagai mahasiswa PPG Daljab di LPTK Universitas Islam Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 5252112118. Pada hari ini, Senin tanggal 6 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 4 dengan materi Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Semoga bermanfaat. Mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum. Masya Allah, sudah terlihat ya pagi hari ini anak-anak ibu semangat belajarnya sudah ceria, semangat. Ada yang cantik-cantik, ada yang ganteng-ganteng. Sudah semangat belajar? Semangat. Ya, ibu akan tanya dulu, kabar kalian hari ini gimana? Alhamdulillah, luar biasa. Allah, semangat ya. Ibu akan tanya dulu, sekarang hari apa? Hari ini. Ya, cek dulu ada yang tidak hadir? Kelompok kalian, teman kalian, ada yang tidak hadir? Tidak hadir semua? Alhamdulillah ya. Kita speaking dulu ya, tepuk semangat. Mudah-mudahan anak-anak ibu termasuk kepada anak-anak yang soleh, dicerdaskan setiap pembelajarannya ya. Amin. Alhamdulillah ya. Sekarang kita akan belajar bab selanjutnya, yaitu dengan materi apa? Kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah ya. Mudah-mudahan setelah kita belajar ini, kita dapat meneladani kisah Rasulullah, kisah Nabi Muhammad yang meneladani tanggung jawabnya ya. Sebelum itu kita lihat dulu ke layar yang di depan. Coba perhatikan, ada gambar apa di depan? Ada gambar apa? Ada gambar unta ya, ada gambar sedang berpergian atau perjalanan ke kota Madinah ya, hijrah ke kota Madinah. Lanjut, memahami perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW ya, hijrah atau titik awal dakwah Rasulullah di Madinah. Ada beberapa
Di tahun 621 Masehi telah datang 13 orang. Berapa? 13 orang. Penduduk apa? Penduduk Madinah. Ya, menemui Rasulullah di mana? Di Bukit Aqabah. Ya, dan mereka berikrar memeluk agama Islam. Ya. Yang kedua, di tahun 622 Masehi telah datang 73 orang. Alhamdulillah ya, dari sini juga meningkat. Yang pertama dari 13 orang. Ya, terus yang kedua ada 73 orang. Jadi Rasulullah itu sama penduduk Madinah ke Mekah yang terdiri dari suku Aus dan Quraisy dan mengajak beliau agar hijrah ke Madinah. Nah, makanya Rasulullah bertekad hijrah ke Madinah karena banyak penduduk Madinah untuk memeluk agama Islam. Ya, kedatangan Rasulullah bersama pengikutnya itu hijrah yang ke Madinah yang disebut kaum Muhajirin disambut dengan penuh rasa hormat. Ya, karena ada kedatangan Rasulullah oleh kaum Ansar. Oleh kaum apa? Kaum Ansar, ya, atau penduduk Madinah. Bahkan mereka mengumandangkan syair. Ya, menggunakan syair hingga menyentuh qalbu yang berbunyi telah muncul bulan purnama. Syairnya seperti ini. Ada yang hafal tidak? Kita baca bareng-bareng atau menyanyikan syairnya bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Rasulullah membuat perjanjian, yaitu berisi sebagai berikut. Yang pertama, ada kaum Yahudi hidup damai bersama-sama dengan kaum Muslimin. Jadi Rasulullah memegang teguh toleransinya, ya, karena Rasulullah memegang teguh sangat toleransinya. Jadi agar tidak ada perselisihan antara kaum Muslimin dan kaum Yahudi. Ya, ada yang berbunyi lakum dinukum waliyadin, agamamu untukmu agamamu, untukku agamaku. Ya, di dalam surat Al-Kafirun ayat berapa ayat ini? Ya. Yang kedua ada kedua belah pihak bebas memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing. Tadi yang disebutkan ya, lakum dinukum waliyadin. Ya, untukmu agamamu, untukku agamaku. Yang ketiga, kaum Muslimin dan Yahudi wajib tolong-menolong dan melawan siapa saja yang memerangi mereka. Jadi walaupun mereka hidup beda agama, beda keyakinan, tapi kaum Muslimin dan kaum Yahudi saling tolong, ya, atau saling menjaga, ya, takutnya ada memerangi. Oke, yang ketiga ada kaum Muslimin dan Yahudi wajib tolong-menolong dalam melawan siapa saja yang memerangi mereka. Jadi walaupun hidup berdampingan, walaupun beda agama, beda keyakinan, tapi kaum Muslimin dan kaum Yahudi wajib saling tolong-menolong, ya, saling menjaga, ya, takutnya ada yang memerangi mereka. Nah, selanjutnya ada apabila terjadi perselisihan antara dua kaum, ya, yang pertama kaum Yahudi, yang kedua kaum Muslim, ya, tersebut, maka urusan itu hendaklah diserahkan kepada Allah Subhanahu dan Rasulullah. Jadi Allah dan Rasulullah sudah membuat perjanjian antara kaum Muslimin dan kaum Yahudi. Nah, setelah itu kalau ada perselisihan atau ada percekcokan antara dua kaum ini, ya, diserahkan kepada Allah dan Rasul. Dan terakhir ada siapa saja yang tinggal di dalam kota Madinah
wajib dilindungi keamanan dirinya kecuali orang yang zalim dan yang besar. Ya. Lanjut membentuk masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam. Ada kebebasan beragama, ada azan, sholat, zakat, dan puasa. Jadi Rasulullah memberikan jaminan kebebasan bukan hanya untuk kaum muslimin saja, kepada kaum Yahudi, ya, kepada kaum Nasrani dan penganut kepercayaan agama masing-masing. Hanya kebebasan yang memberikan jaminan dan mencapai kebenaran kemajuan menuju kesatuan yang integral dan agama. Ya. Yang kedua ada pembentukan masyarakat, azan, sholat, zakat, dan puasa. Nabi Muhammad di Madinah apabila waktu sholat tiba, orang yang berkumpul bersama tanpa harus dipanggil, lalu berpikir untuk menggunakan trompet seperti Yahudi, tetapi Nabi Muhammad tidak menyukainya. Serta panggilan sholat yaitu menggunakan azan. Ya, jadi selanjutnya Nabi Muhammad memerintah kepada Abdullah bin Zaid. Siapa? Abdullah bin Zaid bin Salabah untuk membacakan lafaz azan kepada Bilal. Bilal yang menyuruhkan manakala waktu sholat tiba karena Bilal memiliki suara makhluk. Bilal bin Rabah, siapa yang kenal Bilal bin Rabah? Itu Bilal bin Rabah itu muazzin ya, yang suaranya sangat lembut dan dirindukan oleh Rasulullah. Jadi kan azan, puasa ya. Puasa yang telah dilakukan menurut syariat sebelumnya ini telah pula diwajibkan setiap puasa. Jadi tadi kalau dulu mah belum diwajibkan ya, tapi seiring berjalannya waktu ini telah pula diwajibkan setiap puasa di bulan Ramadan harus ya diwajibkan. Ada juga puasa sunnah ya, Senin Kamis dan demikian pula halnya dengan zakat. Tadi kan ada apa yang pertama azan. Ya, yang pertama azan, yang kedua puasa, yang ketiga kita akan bahas zakat. Ya, bahkan setelah kekuasaan Islam berkembang ke seluruh jazirah Arab, Nabi mengutus pasukannya ke negeri di luar Madinah yang untuk memungut zakat. Jadi zakat itu bukan hanya sekarang aja di Jawa Timur juga sudah ada zakat ya. Oke, terbentuknya negara Madinah membuat Islam makin kuat. Upaya Muslim mempertahankan Madinah melahirkan banyak peperangan. Ya, jadi sebelum negara Madinah yang makin kuat itu melahirkan banyak peperangan. Ya, yang mana? Pertama ada perang Badar. Perang Badar merupakan peperangan yang pertama kali terjadi dalam sejarah Islam. Ya, berlangsung antara dua kaum. Yang pertama kaum muslimin dan yang kedua ada kaum kafir Quraisy. Jadi kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy itu berperang yang berlangsung pada 8 Ramadan tahun 2 Hijriah. Dalam perang ini Nabi Muhammad hanya dengan 305 orang pasukannya melawan 900 sampai 1000 orang. Kabayangnya 305 orang melawan 900 sampai 1000 orang kafir Quraisy. Ya, tempatnya di Badar. Tetapi atas izin Allah akhirnya alhamdulillah Nabi Muhammad juga dan kaum muslimin berhasil memperoleh kemenangan saat itu pada perang Badar. Yang terakhir ada penaklukan Mekah pada tahun ke-6 Hijriah ketika Haji Syarif Nabi Muhammad 1000 kaum muslimin berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Tepatnya hari Ubadiyah Muhammad. Yang pertama ada kaum muslimin tidak diperboleh mengunjungi Ka'bah pada tahun ini sampai tahun depan. Yang kedua adalah kunjungan dibatasi hingga 3 hari. Kaum muslimin wajib mengembalikan orang yang Mekah yang melarikan diri ke Madinah. Sebaliknya orang Quraisy dilarang untuk mengembalikan orang Madinah ke Mekah. Selama 10 tahun dilaksanakan gencatan senjata antara masyarakat Madinah dengan Mekah. Tiap kabilah yang ingin masuk ke dalam persekutuan kaum Quraisy
atau kaum muslimin di pos rumah tanpa mendapatkan nama. Ya, itu terakhir untuk materi hari ini. Alhamdulillah sudah selesai. Nah, sekarang kalian membuka buku paketnya halaman 77. Ya, di sana ada gambar apa? Gambar unta sedang hijrah atau berjalan kepada kota Madinah. Sekarang lanjut di halaman 80. Ya, kalian meresum atau membuat paragraf. Ya, di sana ada materi ya, ada materi. Boleh bisa ditulis, diresum, dan di belakangnya kalian buat gambar. Gambar apa ibu? Gambar tentang hijrahnya Nabi Muhammad ke kota Madinah. Apa aja buat bebas. Apakah itu mau unta dan membuat paragraf. Dan nanti Kami dari kelompok 1 angkat mempresentasikan hasil diskusi kelompok tahun kemas Oke, terima kasih untuk kelompok kedua yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Tepuk tangan untuk kelompok kedua. Oke, kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, kesimpulan untuk materi hari ini yaitu peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad ke kota Madinah, yaitu dapat kita pelajari kesimpulannya. Yang pertama ada kota Madinah yang makin besar, tapi di dalam kota yang besar itu ada berbagai yang harus kita perhatikan, yaitu ada perjanjian apa tadi? Perjanjian antara kaum Yahudi, Nasrani, sama kaum kafir Quraisy sama kaum muslimin. Yang kedua, selain itu ada juga apa tadi? Ada beberapa perang. Ya, jadi melalui itu ada beberapa perang yang harus dilewati. Ada perang apa? Ada perang Uhud. Perang apa lagi? Ada perang Badar. Dan itu akan mengagendakan untuk pekerjaan di rumah. Di rumah ada di halaman 93 dari 1 sampai 10 tadi kerjakan untuk di rumah. Ya. Ini untuk hari ini, materi hari ini sudah selesai. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan untuk mempelajari tentang hikmahnya perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke kota Madinah untuk minggu depan. Ya. Sebelum diakhiri, kita menyanyikan lagu wajib nasional. 1, 2, 3. Indonesia. Mohon maaf apabila ibu ada salah kata.